Nah, teman-teman hebat dan luar biasa. Ketika kita paham teknologi, tentu kita harus memiliki keterampilan Formula 4C. Jadi ketika kita ingat Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, itu menyepakati bahwa generasi abad 21 harus menguasai Formula 4C dan menguasai 6 literasi dasar. Formula 4C apa saja itu? Tentu ini berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Nah, ketika kita lihat itu semua, tentu harus kita kuatkan dengan menguasai bahasa asing dan kuasai teknologi informasi. Maka di situ terintegrasi untuk memiliki hard skill dan soft skill yang terintegrasi. Nah, 6 literasi dasar ini yang harus dikuasai untuk mendukung bagaimana yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Jadi literasi menulis dan membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Dan tentu ini akan mendukung GLN, Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Kampus, Gerakan Literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk Indonesia. Nah, ini harus kita bangun dan kembangkan Gerakan Literasi Ratu Lisa, karena ini akan menjadi salah satu bagian penting untuk bisa mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan juga untuk mendukung guru-guru dan para mahasiswa kita. Dengan menulis membaca, kita aktif, kreatif, inovatif, dan menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Dan hasilnya, karyanya tentu akan berdampak untuk kehidupan kita. Nah, ini dengan saya selalu pesan dengan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Ini agar kita bisa menunjukkan citra kita sebagai orang bahasa Indonesia, bisa berbahasa baik, santun, dan tentu ini akan menjadi salah satu wujud ciri khas karakter kita orang-orang bahasa. Nah, di era digital ini, teman-teman, saya pesan dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus mulai mengintegrasikan dengan teknologi. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Karena apa? Sekarang mereka sudah punya guru yang 24 jam siap melayani, yakni Mbah Google. Mbah Google itu ditanya nggak pernah marah, pertanyaan salah betulkan. Apa yang kamu maksud ini tahu Sri? Ya Mbah, enter jeleng. Lah ini wujud-wujud nyata bagaimana kita sebagai guru dan dosen harus juga bisa memberikan layanan prima. Apalagi UPMI yang tentu saja ini harus bisa senantiasa memberikan layanan prima kepada mahasiswanya untuk membangun kepercayaan publik. Nah, ini yang tentu saja akan berdimensi secara utuh bagaimana kita membangun budaya literasi digital dan literasi informasi ini untuk bisa dikuatkan secara utuh dalam pola pengembangan kita. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, tentu ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menjadi mahasiswa dan dosen bahasa dan sastra Indonesia, menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia, agar kita tentu saja tetap memiliki khitoh, tetap memiliki motivasi, semangat untuk bisa menunjukkan hasil kerja kita. Nah, tentu saja ini akan berdimensi bagaimana kita membangun SDM kita, agar SDM itu betul-betul kita kuatkan bersama-sama untuk menghasilkan yang nyata. Ini menjadi salah satu bagian penting di sebuah lembaga atau perguruan tinggi ataupun fakultas. Itu yang tentu saja harus bisa dipikirkan. Bagaimana kita memulai dari sebuah kebijakan melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi dosen dan tenaga kependidikan ini betul-betul menjadi salah satu pilar bagaimana kita bisa upaya kita untuk mengembangkan keberadaan SDM di sebuah lembaga. Karena apa? Ini akan menyangkut tim pelaksana penjaminan mutu yang kita lakukan dalam proses pengembangan SDM, baik dalam pembelajaran maupun dalam layanan akademik. Oke, jadi kekuatan kita untuk membedakan diri itu adalah investasi SDM. Itu yang paling sulit. Karena investasi bangunan itu kalau punya uang selesai, undang kontraktor selesai. Tapi untuk investasi dosen itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh segalanya. Oleh karena itu saya pinjam istilah Pak Herman Kartajaya, kita semua guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia harus memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Bagaimana kita punya pembeda di antara yang lain. Dan ini harus kita tunjukkan pembeda itu sebagai branded kita. Personal branding akan kita wujudkan dengan kekuatan-kekuatan yang kita wujudkan. Maka dengan PDB ini tentu kita akan bisa melihat bagaimana kita alumni-alumni nanti Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak harus senantiasa menjadi guru, tidak harus senantiasa menjadi dosen. Selalu saya katakan bagaimana kita merujuk pada penguatan kita agar diri kita juga bisa menghasilkan proses agar kita bisa menjadi salah satu bagian dunia usaha dan dunia industri dengan menjadi wirausaha literasi dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya. Nah, bagaimana kita melakukannya dengan 8D? Yang pertama menjadi wirausahawan literasi itu, yang pertama diniatkan untuk ibadah dan kemaslahatan. Ini penting. Jadi kalau kita niat untuk kemaslahatan, maka insya Allah akan berdampak untuk kemaslahatan betul dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk niat usaha kita itu.
Yang kedua, direncanakan jenis wirausahanya apa. Jadi betul-betul membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa survei riset kita, pasar kita seperti apa, dan itu akan berdampak dengan baik. Yang ketiga, diidentifikasi pasar dan peluangnya. Jadi dengan identifikasi riset money nanti akan ketemu pasar-pasar kita yang terbaik seperti apa. Yang keempat, diwujudkan dan dipromosikan. Jangan hanya dibayangkan, tapi betul-betul diwujudkan niat itu dan dipromosikan. Yang kelima, dievaluasi hasil promosi dan juga penjualannya seperti apa. Itu bagian nyata yang harus kita identifikasi lalu kita implementasikan. Yang keenam, diteliti kelemahan dan keunggulannya. Dengan begitu SWOT-nya akan ketemu mana yang unggul, mana yang kurang, dilakukan perbaikan. Yang ketujuh, dikolaborasikan dengan mitra industri nasional dan internasional. Ini upaya-upaya rencana jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga kita sebagai wirausahawan literasi tentu akan bisa memberikan dampak nyata dalam kehidupan yang terus berkembang di era teknologi ini. Kemudian yang kedelapan, diinvestasikan untuk kemaslahatan. Jadi apa yang kita lakukan itu betul-betul niatnya investasi untuk kemaslahatan dan berdampak untuk semuanya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan alumni-alumni bahasa dan sastra Indonesia betul-betul mampu melihat ini. Seperti saya contohkan tadi jadi YouTuber. Itu yang tentu saja itu sudah bagian dari content writer-nya butuh, kemudian implementasinya butuh. Lalu teman-teman bisa buka jasa editor, kemudian jasa translator, jasa MC, kemudian diklat pendidikan, kemudian berbagai hal yang tentu akan berdampak di dalamnya ya. Nah, ini yang tadi katakan Mas Moderator, saya punya visi pribadi bagaimana kita terus menghasilkan karya-karya nyata. Jadi saya punya visi pribadi itu menghasilkan buku sejumlah usia saya. Jadi kalau saya mati itu meninggalkan karya-karya yang bisa dinikmati dan digunakan oleh umat. Nah, sekarang usia saya sudah 46 tahun. Buku yang saya tulis sudah lebih dari itu. Dan tentu ini bukan berarti kita berhenti untuk menulis. Baik dalam bentuk artikel, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, dalam bentuk apapun. Ini menjadi bagian nyata yang tentu saja akan berdimensi penguatan diri kita akan menjadi yang lebih baik. Dan ini upaya-upaya yang teman-teman harus punya pembeda. Tadi ya katakan PDB tadi. Nah, upaya-upaya ini tentu berdampak juga. Nih seperti citasi tentu berdampak juga. Nanti bisa dilihat Google Cendekia. Ini dari sisi tertentu sekarang citasinya mungkin sudah 6.000 lebih ya. Sehingga posisinya teman-teman bisa melihat nanti di Google Cendekia bisa dilihat ini sudah kita ambil di tahun 2020 kalau tidak salah ya atau 2021, maka dimensi ini tentu akan berdampak sinergis untuk lembaga, bukan hanya untuk kita. Kemudian dari Scientist Index 2022 ternyata itu dampaknya juga muncul di sini, berdampak juga. Sehingga posisinya ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mengintegrasikan berbagai upaya strategi kita agar kita betul-betul menjadi yang terbaik di antara yang baik dan terus berbuat untuk kemaslahatan ya. Nah, lalu kita juga harus membuka ruang untuk kemaslahatan umat. Nah, ini yang sering saya katakan, saya membangun perpustakaan Ratu Lisa, kemudian membangun perpustakaan alam, membangun taman baca untuk masyarakat, membangun taman literasi Arfus Ratu Lisa, bekerja sama dengan UMKM, memberikan pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Ini bagian dari kegiatan-kegiatan yang mengintegrasikan, mengabdikan diri kita untuk umat. Jadi sehebat-hebat manusia kalau tidak ada manfaatnya bagi orang lain ya masih zong. Nah, oleh karena itu kita mengabdikan diri untuk kemaslahatan yang tentu saja akan bisa menghasilkan karya-karya produktif yang bisa berdampak untuk umat. Nah, jangan lupa dengan sejarah kita, jangan lupa dengan negara kita. Kita baca karya-karya para pendahulu kita, ini akan menguatkan dan semangat kita untuk bisa menjadi yang lebih baik, dan lebih baik. Jadi kita gunakan filosofi akar dalam konteks terus berkembang, menguatkan pohonnya, tetapi kita tetap memberikan nilai kebermanfaatan dimanapun kita berada. Sehingga akar filosofi pohon bambu itu untuk menancapkan akar 3 tahun, 2 tahun untuk bisa menjulang tinggi, setelah itu merundukkan. Nah, ini menjadi salah satu bagian keutamaan kita. Sehingga kita pun harus memproduksi karya-karya digital yang tentu saja akan berdampak untuk kita semua. Seperti yang tadi saya katakan, ini kanal YouTube saya lumayan, subscribernya sudah 3.000 lebih. Nah, ini bagian-bagian real dari apa yang kita lakukan, terintegrasi dalam pola pengembangan kita. Jadi kita terus ikut mengikuti perkembangan zaman untuk mengintegrasikan antara hard skill dan soft skill dan juga teknologi yang kita miliki ya. Jadi mengintegrasikan online dan offline ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pembelajaran abad 21. Bagaimana kita manfaatkan teknologi tapi juga tidak bisa meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki. Sehingga kita harus jelajah literasi digital. Pembelajaran abad 21 menggunakan aspek-aspek yang tentu kita ajak mahasiswa kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita jelajah literasi digital di GLN kemendikbud.go.id, perpusnas.go.id, arfusratulisa.id,
kemudian badanbahasa.kemendikbud.go.id, digital.id, kominfo.go.id. Ini tidak akan habis materi-materi sumber literasi digital yang ada di dalamnya sampai 7 turunan tidak akan habis. Saya membuat arvusratulisa.id untuk umat. Saya sinergikan jadi mall ilmiah dengan perpustakaan-perpustakaan digital di seluruh dunia, seluruh Indonesia, yang kita sinergikan semua untuk bermanfaat untuk umat. Nah, ini yang tentu saja harus kita lakukan, bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak ada yang sempurna, kita tidak abadi, maka yang terbaik adalah kita selalu berbuat, dan berbuat. Proses inilah yang kita lakukan. Semoga UPMI Bali senantiasa terintegrasi dalam nilai kemaslahatan, dan ini akan menjadi yang terbaik di antara yang baik, karena upaya kita tentu akan selalu membuahkan hasil yang terbaik, karena kita bukan manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka komitmen kita untuk selalu berbuat baik untuk nilai kemaslahatan. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Nah, jadi tak selamanya kita akan terjaga dan menjaga. Yang menjaga diri kita tentu saja amal ibadah kita, amal perbuatan kita, itu yang terbaik. Maka selalu saya ajak, mari berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini menjadi kekuatan kita agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang terbaik, bisa meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan amal jariah, dan tentu akan berdampak untuk kemaslahatan umat, sehingga kita pun turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan semangat itu akan menjadi kekuatan kita, bahwa matahari selalu dirindukan umat, bulan selalu dirindukan umat, bintang selalu menerangi dalam kegelapan, menjadi pelita dalam kegelapan. Maka kita pun juga harus bisa memiliki nilai kemanfaatan untuk umat sepanjang hayat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk mahasiswa-mahasiswa, guru, dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di UPMI Bali. Semoga punya nilai-nilai kemaslahatan yang bisa kita manfaatkan, dan kita semua akan bisa menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Insyaallah ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda bersama saya Muhammad Rahmati Ratu Lisa. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.